Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atifa Dian Kalista dengan NPM 2317051020. Eh, dari kelas D. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai tugas untuk UTP, tugas pengganti pertemuan responsi dari mata kuliah Petruk. Untuk pertanyaan pertama, di sini kita punya soal untuk membuatkan sebuah class template dengan template satu parameter yang bernama trapezoid yang mempunyai atribut base 1, base 2, dan height. Di sini kita udah bikin pertama template class T seperti yang udah diperintahin sebelumnya. Di sini kita menggunakan tipe data class trapezoid. Lalu tadi ada note-nya, yaitu masing-masing atributnya publik atau bisa diakses sama siapa aja dan kapan aja. Jadi di sini jangan lupa kita tambahin publik. Terus di sini kita jangan lupa nambahin T untuk mendefinisikan kelas trapezoid sebelumnya. Terus konteksnya di sini ada base 1, base 2 sama height, yaitu untuk menjelaskan mengenai panjang 1, panjang 2, dan tinggi dari trapezoid tersebut. Benar, langsung lanjut aja ke question kedua, yaitu kita disuruh ngelanjutin kelas tadi, tapi di situ kita harus ubah akses atributnya menjadi private, lalu dibuatin 2 tipe konstruktor. Terus tidak ada parameter dan nilai default masing-masingnya 10. Lalu kita menggunakan metode setter-getter. Langsung aja ke jawabannya. Di sini seperti kayak tadi, kita pertama deklarasi dulu template class. Terus class trapezoid, seperti yang udah sesuai dengan perintah tadi, disuruh bikinin untuk aksesnya menjadi private dulu. Private yang menyimpan base 1, base 2 sama height, lalu kita public biar bisa diakses. Untuk defaultnya sendiri kan 10 tadi, base 1-nya 10, base 2-nya 10, height-nya juga 10. Terus jangan lupa kita menggunakan konstruktor dengan parameter trapezoid TA, TB, sama TC, yaitu untuk menginisiasi base 1, base 2, sama base 3, sama height yang dengan nilai yang bakalan diberikan sama pengguna. Makanya di sini A, B, dan C. Setelah itu kita untuk mengatur nilainya sendiri, kita bisa menggunakan set. Sini ada set base 1, set base 2, sama set height. Terus untuk mendapatkan nilai tersebut, untuk bisa diambil gitu nilainya biar bisa diakses, kita menggunakan get di sini, setter dan getter ya. Ini get base 1, get base 2, get height. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu di sini kita disuruh untuk membuatkan metode calculate area sama calculate perimeter, yang dimana fungsinya itu untuk menghitung luas, calculate area itu, dan calculate perimeter itu untuk menghitung keliling. Di sini udah ada udah ada notnya, yaitu trapezoidnya sama kaki, dan untuk rumus menghitung areanya adalah 2 panjang sisi sejajar dikali tinggi dibagi 2. Sama kayak yang udah kita buat tadi, deklarasi ke template class, deklarasi kelas trapezoid, private, terus bikin publicnya biar bisa diakses, konstruktor, dan setter getter biar nilainya bisa diakses dan diambil. Lalu di sini bedanya, kita jangan lupa untuk tambahin calculate area sama calculate perimeter. Calculate area kita ngikutin rumus yang udah dikasih di sini aja, yaitu base 1 ditambah base 2, yaitu 2 sisi sejajar, atau sisi 1 tambah sisi 2
dikali tinggi dibagi 2. Nah, untuk calculate perimeternya sendiri, di sini kita menggunakan variabel yang sama kayak tadi, yaitu sisi 1, sisi 2. Untuk di sini saya jelasin satu persatu, yaitu pertama kita menghitung kuadrat dari selisih panjang kedua basis. Jadi kita pertama menghitung kuadratnya dulu, dari sini kita kurangin, terus dikuadratin, yaitu dikali, sama-sama dikali. Ini kan misal sisi 1 dikurang sisi 2 hasilnya A, sisi 1 dikurang sisi 2 hasilnya B, terus A kali B hasilnya hasil kuadrat itu. Terus di sini kita menghitung separuh dari kuadrat selisih panjang kedua basis, yaitu dengan dibagi 4. Selanjutnya kita menjumlahkan dari kedua hasil tersebut, lalu ditambahkan dengan height, dikali height-nya, tinggi dikali tingginya. Nah, kenapa di sini kita kenapa tadi di note-nya kita harus menggunakan CMAT untuk menggunakan fungsi SKRT dan POW? Karena kita butuh menggunakan akar kuadrat dari hasil penjumlahan sebelumnya, dan hal tersebut dihitung menggunakan POW. Jadi kita harus menambahkan, seharusnya kita harus tambahin CMAT di sini. Tapi nggak apa-apa karena masih bisa lanjut. Dan di sini akar kuadrat, kenapa dikaliin 5? Karena akar kuadrat 2. Lalu untuk menghitung kelilingnya, dihitung dengan menambahkan panjang kedua basis dan 2 kali akar kuadrat dari hasil tersebut. Begitu. Selanjutnya, pertanyaan terakhir, buatlah template kelas layang-layang yang bernama kite dengan ketentuan berikut. Atributnya sama kayak tadi, tapi di sini kita pakai diagonal 1 dan diagonal 2. Terus aksesnya harus private dulu. Terus terdapat 2 macam konstruktor, yaitu tanpa parameter dengan nilai default 10 kayak tadi, dan konstruktor dengan parameter. Prototipe-nya seperti ini. Harus menggunakan metode setter-getter seperti soal trapezoid, terus tersedia metode calculate area dan calculate perimeter. Basically sama ya, hampir sama kayak yang ini, tapi ada sedikit yang beda untuk di bagian konstruktor sama atribut dari kelasnya sendiri. Di sini udah ada codingan yang udah saya buat di sini seperti biasa, template class class kite seperti yang ada di ini tugas. Terus di sini menggunakan diagonal 1 dan diagonal 2 seperti yang diperintahkan di soal. Untuk jangan lupa kita gunakan private dulu ya. Di sini kita private dulu, lalu baru di public biar aksesnya bisa dilihat. Ini konstruktor defaultnya, yaitu nilainya 10, diagonal 1-nya 10, diagonal 2-nya 10. Terus terus konstruktor dengan parameter ini menginisiasi diagonal 1 dan diagonal 2 dengan nilai yang bakal diberikan sama pengguna. Seperti biasa tadi kita pakai A dan B. Lalu jangan lupa kita gunakan setter dan getter untuk bisa mengambil dan melihat nilai yang akan kita masukkan. Lalu kita menggunakan metode calculate area dan calculate perimeter. Seperti tadi, di sini juga kita menggunakan akar kuadrat. Nih, soalnya kita menggunakan POW. Kita bisa pakai rumus untuk ngitung luas
layang-layang tuh di sini udah ada ini ya, udah ada apa rumusnya, yaitu setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Dan di sini note-nya layang-layangnya itu sama sisi. Jadi kita tinggal seperti tadi, calculate area, return diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Lalu untuk hitung kelilingnya sendiri kita sama seperti tadi ya. Kita menggunakan Simet dan SGRT atau POU untuk menghitung akar kuadrat dari rumus, yaitu diagonal 1 dikali diagonal 1 ditambah diagonal 2 dikali diagonal 2 lalu di akar kuadrat. Sekiranya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.